Saudara, hidup manusia ini kadang membuat kita ini bertanya, ya, kenapa? Karena langkah kita ke depan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hidup kita ini seperti menuju sesuatu yang kita harus waspada dan bertindak sesuai dengan Tuhan mau. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan itu seperti lorong, saudara. Lorong waktu yang menentukan kehidupan kita ini, adakah kita ini menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal, ya saudara, perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Kadang membuat hidup kita kecewa, kadang membuat hidup kita juga sukacita, ada juga membuat kita menderita. Ada juga yang lebih parah lagi dalam penderitaan hari demi hari. Itulah lorong kehidupan. Tetapi lorong kehidupan itu ada waktu dan ada saatnya, di mana saudara akan mengerti bahwa itu adalah tabur tueh. Ya saudara, kita akan perhatikan satu firman Tuhan di sini dalam kitab Ayub pasal 18 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Jadi kita akan tahu bahwa lorong-lorong itu adalah tentang tempat di mana wadah kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak akan sama dengan si A dan si B, ya. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah kehidupan yang harus kita pertahankan sampai pada waktunya tiba di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Sekarang apa, Bu, yang harus saya lakukan? Karena yang kita mau itu adalah untuk masa depan kita. Ada di sini yang tidak ada masa depan. Semua itu memiliki masa depan. Masa depan untuk kita pribadi, masa depan untuk anak-anak, masa depan untuk mantu, masa depan untuk cucu-cucu. Tetapi semuanya ini adalah pribadi masing-masing. Dan kita harus ingat bahwa selama kita tidak melanggar, maka Ayub 18 ayat 17 ini tidak akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena selama kita melekat kepadanya, selama kita tahu bahwa kehidupan kita ini ada perbedaan, saudara, antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita sadar bahwa hidup kita ini siapa sebenarnya. Ada satu nyanyian mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, ya, jadi biji matamu. Siapa kita ini? Apa maksudnya jadi biji matamu? Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidup kita ini selalu dijagainya, dilindunginya, dikuatkan, bahkan diberikan penjagaan dan perlindungan sepanjang hari. Dan kita sadar bahwa hidup yang sementara ini, saudara, adalah hidup yang harus diuji. Kenapa? Karena ujian itu membawa kita kuat, ya. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini seperti nyala api, ya. Nyala yang akan siap disiapkan. Dan kita tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa keadaan kita yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di atas kehidupannya. Dan sesuai dengan firman Tuhan bahwa kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan itu adalah indah pada waktunya. Sorak-sorai kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Karena perjalanan yang kita punya itu adalah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Jadi kita sadar bahwa pribadi yang sesungguhnya itu kita
harus memiliki komitmen bersama dengan Tuhan. Mengapa kita memiliki komitmen? Kenapa? Karena iman kita ini semakin hari semakin apa? Meningkat, bukan merosot, saudara. Keuangan boleh bergejolak, naik turun grafiknya, tetapi bersama Tuhan kita hidup di dalam perjanjiannya. Dan janji Tuhan itu ketika kita percaya, ketika kita serahkan hidup kita, tidak ada seujung rambut pun iblis akan mencobai kita. Bukan berarti iblis tidak mau mencobai kita, pasti iblis akan mencobai kita. Kenapa? Karena iblis tahu 24 jam, dengarkan saudara, kita tidak bisa hidup suci. 24 jam, walaupun kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita pasti ada kesalahan. Tetapi dengan kesalahan itu, kita harus sadar, oh iya, jangan kayak gini lagi. Oh iya, aku tidak boleh kayak gini. Itu harus. Kadang kan kita bukan kita tidak tahu, saudara, pelanggaran itu. Tapi saudara pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak tahu. Benar enggak? Ini masih melanggar. Pura-pura tidak tahu ya. Kan Tuhan Maha Sabar. Kalau saudara terus punya pemikiran bahwa Tuhan itu maha sabar, saudara, terus saudara tidak akan meningkat. Saudara akan menjadi tempat lorong-lorong yang berbau amis, berbau arus, berbau yang tidak sedap. Baju aja kalau berhari-hari tidak dicuci, baunya apa? Nggak enak. Jangan berhari-hari, Bu. Satu hari keringetan kebles, baunya apa? Nggak enak. Jadi hidup kita ini, saudara, harus diperjuangkan. Jangan sampai kita punya lorong kehidupan dan lorong waktu kita tuh kotor. Gelas saja, saudara, kelihatannya bersih, mulutnya lebar. Ketika kita tidak pernah mencuci pinggir mulut itu, baunya apa? Nggak enak. Kenapa? Karena sudah dekat di mulut kita, selalu dekat. Dan kalau kita makan amis, ikan kah, atau makan sesuatu yang telur asin gitu ya, terus kita minum, terus kita dicuci begitu aja, tidak bersih, berbau, saudara. Sama dengan dosa. Dosa itu adalah yang sungguh-sungguh membuat kita itu jatuh betul-betul, dan kita terperangkap dalam tipu muslihat iblis, sehingga kita tidak sadar bahwa itu sangat berbau sekali ya. Sangat tidak menyenangkan. Manusia sama manusia saja, gelasnya nggak enak, tolong dicuci, kan gitu. Hidup kita juga ingat bahwa Ayub 18 ayat 17 ini, kita akan lenyap dari bumi, bukan terus lenyap, hilang gitu. Lenyap itu adalah tidak ada sesuatu kehidupan, vakum. Firman Tuhan pada di dalam kitab Wahyu, kalau kamu suam-suam kuku, maka kamu akan kemana arahnya? Aku tidak mengenal engkau. Walaupun kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja, tapi kamu suam-suam kuku, aku tidak akan kenal engkau. Nah, itu yang dinamakan lenyap dari bumi. Kemudian namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong itu. Apa maksudnya? Di saat saudara menolong, di saat saudara berdoa, Tuhan, Tuhan, walaupun saya minta tolong, berteriak-teriak atas nama Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin kita itu berkomunikasi. Lorong waktu ini menunjukkan tentang tingkat peringkat kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari, walaupun mungkin kita belum menjadi prioritas ya, menjadi milik Tuhan, tapi kita belajar untuk mendekat, semakin mendekat pada Tuhan. Saudara sudah punya grafik hidup saudara mencintai Tuhan? Bisa memikirkan tidak? Bisa ngecek diri kita enggak? Apakah peringkat hidupku itu di dalam kehidupan bersama Tuhan itu bagaimana tingkatnya? Apakah mendatar? Atau naik sedikit tapi? Atau naik sedikit? Atau di tengah-tengah? Itu hanya saudara pribadi dengan Tuhan yang tahu.
Jangan sampai kita tertidur seperti murid Tuhan Yesus. Kita sadar bahwa lorong waktu ini akan berjalan terus sesuai dengan keadaan kita. Yang dari bayi, dari janin, dari janin seorang ibu lahirlah bayi. Setelah itu dia akan berkembang menjadi anak kecil, remaja, kemudian menjadi dewasa dan naik terus, menikah dan terus jalan terus, saudara, umurnya sampai berumur tua. Itulah lorong waktu. Ya. Kita ini sudah yang umur 40 lebih, kita sadar lorong waktu kita itu apa? Orang bilang singkat. Kalau sudah umur 50, 60, orang bilang sudah berbau tanah. Nanti kalau sudah meningkat lagi, sudah umur 80-90, ya wis tinggal menunggu, kan gitu saja. Itu lorong waktu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita menunggu seperti itu. Tuhan ingin kita itu selalu siap siaga menghadapi semua kenyataan yang ada ini, agar kita bisa melangkah ke depan. Ini loh waktunya, aku harus makin hari makin mendengar suara Tuhan. Itu intinya seperti supaya lorong-lorong kehidupan kita ini selalu menjadi miliknya. Kalau bersih lorongnya, ya lorong waktu, lorong hidup kita itu menjadi indah di pemandangan Allah. Apa contohnya? Ya kalau kita tidak usah jauh-jauh, saudara. Kalau kita punya kebun, ya walaupun kecil dulu, rumah saya yang dulu masih saya remaja itu kecil, saudara. Kecil gitu, satu petak itu ya. Terus di lorong itu, di baliknya tembok itu hanya satu lorong gitu aja, ya. Jadi tidak bisa satu orang lewat, cuma satu, maaf, dua orang lewat, cuma satu orang gitu aja, tapi miring-miring gitu. Di situ saya tanami bunga, saya tanami kacang, saya tanami apa aja yang saya punya, ya, yang beli dari pasar, jagung gitu. Terus saya tanam itu tumbuh. Dengan tumbuh hijau itu kita melihat bahwa lorong itu tidak sepi lagi, tapi kelihatan indah. Saya itu sama satu hari saya pergi keluar kota agak lama, saudara, karena liburan. Tidak ada yang nyirami, karena itu jauh dari air, aliran air. Saya datang layu dan mati semua. Nah, jadi ternyata hidup kita juga seperti tanaman itu tadi. Kalau kita hanya disegarkan hari Senin atau hari Selasa atau hari Minggu, terus untuk hari selanjutnya, mungkin kalau Minggu berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya itu kemana? Saudara kan bekerja masing-masing kan? Punya kegiatan masing-masing. Yang muda juga punya kegiatan, yang tua juga punya kegiatan masing-masing. Sudahkah saudara menyirami rohani saudara itu dengan perkara-perkara yang setiap hari itu? Contohnya apa tuh, Bu? Contoh aja, ini contoh yang paling sangat sederhana. Ya, bangun tidur, ibu rumah tangga, sering saya katakan, apa yang kamu lakukan? Waduh, kesian, langsung cuci-cuci pakaian. Apakah gitu? Nanti doanya nanti gampang, sama masak bisa, akhirnya masak ya lupa berdoa sampai jauh malam. Aduh maaf ya Tuhan, lupa. Besoknya lagi, aduh maaf Tuhan, lupa. Lama-lama gimana? Bisa enggak kehidupan kita ini melekat pada Tuhan kalau kita punya cara seperti itu? Halo? Bisa enggak? Enggak bisa. Atau mungkin bapak-bapak, waduh coba cepat pakai kaos kaki, coba cepat nenteng tas, oh cepetan ngebut, nanti aja, pas sudah doa, nanti ada mobil, nggak bisa untuk berdoa, terus gitu, berjalan sampai lama. Bisa enggak kita melekat pada Tuhan? Bisakah lorong kehidupan kita itu subur seperti yang saya katakan, bahwa saya punya rumah satu petak dan di situ banyak tanamannya? Nggak bisa, saudara. Sama dengan anak kecil itu kalau disuruh main senang, saudara. Tapi kalau tidak diajarkan doa, dia pasti tidak mau berdoa. Diajari untuk berdoa. Supaya apa? Supaya suburlah hidupnya. Dengan doa, saudara suburlah hidupnya. Dengan memuji Tuhan, saudara akan dipupui dengan kasih Allah. Sehingga subur. Hidup pohon kalau dikasih, pohon yang tumbuh di aliran sungai,
apalagi sungai kasih Allah, itu tidak akan pernah layu. Itu ada pujiannya, saudara. Jadi mari kita menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya, jangan sampai kita seperti di dalam Ayub ini tadi, saudara. Ayub pasal 18 ayat 17 ini menyatakan bahwa lorong-lorongnya tidak berguna, tidak ada namamu di situ. Berarti mati. Mati lah dikubur enak. Ya dikubur enak terus pergi kemana dia juga tidak tahu kan. Cuma tubuh itu jasadnya mati, tapi orang akan tayangan. Kan tidak bisa juga. Mari kita sadari bahwa hidup yang sesungguhnya harus berserah kepada Tuhan. Mengapa kok harus begitu? Kita akan baca dalam Mazmur pasal 77 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara itu mengikut Tuhan, laut jalanmu itu laut itu adalah gelora seluruh dunia, diumpamakan gelombang laut, saudara. Kemudian lorongmu itu adalah kehidupan kamu. Melalui muka air yang luas itu tandanya bahwa kehidupan sehari-hari melewati muka air, melewati kehidupan yang ada, yang harus kita lewati dengan keteduhan. Datar itu menandakan keteduhan hatimu. Kemudian tetapi jejakmu tidak kelihatan, itu menandakan bahwa kehadiran Tuhan itu, saudara, tidak bisa dilihat secara logika. Oh, itu ada Tuhan, tidak ada. Roh Tuhan itu berupa roh, dan roh yang kudus, dan roh yang penuh dengan kuasa, dan roh yang penuh dengan kedahsyatan. Dia akan memimpin dan menolong saudara apapun yang terjadi. Ini contoh aja. Mengapa saya punya kesaksian hidup? Kenapa? Karena saya pikir ini adalah kesaksian yang buat saudara tidak berarti, tapi buat saya berarti. Ya. Saya ini kalau pergi, ya saudara, pasti saya pesan tiket, itu pesan juga tempat duduk. Ya, itu selalu. Saya berharap bahwa tempat duduk saya ada di depan. Ya. Tapi kali ini tidak ada, penuh semua, ada di tengah. Ya. Karena saking kepikiran, nah itu sudah, karena saking kepikiran kita bisa salah toh. Kita bisa salah langkah, salah bertindak, dan apapun kadang kita keliru. Nah, ini saya keliru. Tulisannya harusnya itu 23, tapi saya masuknya ke 24. Makanya saya bilang, duh, kok aku disuruh di pojok sana, wah tambah ngumpet di sana, orangnya gemuk-gemuk. Saya bilang, Pak, enggak salah Pak nomornya, saya ada di tengah. Egois kecepet dalam hati saya. Pak, enggak salah. Enggak, saya di sini enggak bisa, sampai pramugari datang. Ada apa, Bu? Ini loh, kan saya itu kan di tengah. Ibu nomor berapa? 23. Loh, ini loh, bukan 23, ini 24. Betapa malunya saya, ampun. Oh, maaf ya Pak, saya bilang gitu. Hanya saya mundur satu dan Tuhan mengetuk bicara ya. Nah, karena kamu bingung karepe dewek, takut kalau kamu itu di tengah kecepit. Memang benar, saudara. Jadi saya gelisah kalau tidak dapat yang di pinggir lorong. Selalu begitu. Tapi Tuhan itu ajaib, saudara. Akhirnya betul. Wah, Bapak yang ada di samping lorong itu gemuk, saudara. Jadi kalau saya begini, saya entek seprapat bisa. Jadi tempat duduknya saya seprapat habis ya. Jadi saya sudah bayangin, ya udah. Akhirnya saya masuk. Ya, kecepit bener. Yang sebelah kini ada lagi. Jadi saya sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya gini, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa nafas, tidak bisa apa-apa. Akhirnya sudah tahu, orang ini bisa pindah. Saya juga tidak tahu kemana, apa itu malaikat atau apa. Hingga saya bisa, sini kosong. Jadi ini ada, ini kosong, ini ada. Jadi ini kosong. Betul-betul saya lega, saya bisa mengambil nafas. Oh, terima kasih Tuhan. Saya selalu tersenyum. Walaupun waktu saya kecepit pun, saya selalu berharap, Tuhan, pimpin saya. Ojo sampai ada yang corona. Ya tahu saudara. Dan mepet-mepet tidak serem. Saya terus berjuang, Tuhan tolong kuatno saya. Akhirnya saudara, sudah ngambil tas juga gitu. Wah, tas saya dipojok sini, masuk ke dalam, wis mateng wis.
Ini dia berdiri ke sewel-welan, sudah saya pasrah. Tapi Tuhan itu baik. Pak, tolong Pak ambilkan itu Pak. Oh ya ambil ya, cuma gini. Tapi dia besar. Ya ambil ya, cuma gini tak. Tapi yang di depan saudara, tinggi, kecil, langsung ambil. Yang mana Bu? Siapa yang nyuruh itu? Tahu saudara maksud? Jadi intinya kita tuh tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu seberapa peringkatnya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Dia akan menjagai kita. Dan kita tidak akan terkena apapun. Amin. Itu iman nih saudara. Nah tapi bagaimana caranya supaya saudara mendapatkan itu semua? Karena kalau saudara tidak ada komunikasi dan saudara tidak ada pendekatan, kita tidak tahu caranya. Betul tidak? Tidak tahu saudara. Setelah ini kita sampai ya. Pulang ini ceritanya. Loh, ini apa nama kerdusku? Wah, seneng. Sebelah itu koperku. Itu bayangan saya. Saya ambil kerdusnya. Tangan saya kan agak sakit, belum sembuh betul. Tak tarik, seger. Aku bisa seger, aku bisa ngangkat itu bayangan saya. Ngangkat berat ini. Terus tak tarik koper, ternyata bukan, diambil orang. Mana ya koperku? Nah, ingat tadi tidak boleh apa? Cemas, betul tidak? Tidak boleh ketakutan, tidak boleh bayang tidak ya sudah, tak buang semua Tuhan. Saya serano. Terus begitu saya bilang tak serano, itu loh sudah berdoa. Saya bukan Tuhan saya serano, orang-orang lihat kita sudah dalam hati tak serano, di mana koper tak serano. Lalu dalam hati ini ada suara, ayo, kamu itu loh ada yang lupa, apa yang lupa ya? Loh iya, loh baru Tuhan yang ingat dong. Loh iya, tasku yang satu tak tenteng lupa, lari saudara. Lari saya, ini Pak, ini yang satu ini apa? Ya sudah, saya ikuti itu tadi. Terus akhirnya saya masuk ke toilet, ada orang masuk, begitu keluar saya bilang, Mbak, tolong itu ada tas di situ. Terus jalan lagi, begitu di dalam perjalanan, Tuhan terima kasih. Terus ya, Tuhan terima kasih, itu komunikasi. Lalu Tuhan memimpin saja. Ayo bukaan HP-nya. Buat apa tuh Tuhan? Bukaan HP ini. Itu ada sesuatu yang menggerakkan. Bukaan HP ini enggak gitu saudara. Ada sesuatu bukaan. Minta buka saja. Tak buka. Secara logika lu ini lu misi di bagasi saya jauh di muanter itu logika sih. Tapi Tuhan suruh buka ya tak buka, tak isi pelan. Ternyata sudah saya ngisi itu HP saya itu tidak bisa masuk. Saya kan bingung saya itu aduh Tuhan tak serano. Saya tidak tahu kok tidak bisa ya. Terus sampai tidak bisa koper jantung lo kopermu ya langsung ambil. Akhirnya saya bingungnya apa Tuhan itu loh di depanmu saya tak siap orang. Oh ya Pak ini bagaimana? Mbak ini bagaimana? Oh ini pecet ini. Dah. Jadi gitu saudara. Itu perkara kecil loh saudara. Kalau kita tuh belajar apa-apa belajar. Dulu saya bilang kalau saya pergi ke pasar tuh saya selalu berdoa. Uang saya cuma 5.000. Saya berdoa Tuhan. Saya mau ke pasar. Tuhan, Meme mau ke pasar, nama saya Meme. Saya percaya Tuhan menjaga saya. Pukul 4:30 gelap sekali. Kalau enggak gitu enggak nututi saudara. Andres mau sekolah. Biasanya saya nenteng kelas saya kecil gitu, saya keluar kadang nenteng tas belanja yang kuno itu kan masih ada tuh. Kayak dari plastik saya keluar. Nanti kalau saya mau pengen beli tahu, saya bilang, Tuhan, saya mau beli tahu itu boleh ya? Kenapa? Sudah tahu. Setiap kali saya mau beli, saya bilang, lek hatinya tenang dan wis beliau, ya beli. Tapi lek tidak usah atau cuma jalan, saya tidak mau. Tuhan, saya mau beli itu ketela. Kalau Tuhan tidak dalam hati ini tertek tidak pas, ya sudah tidak beli. Kenapa? Sudah tahu. Kenapa? Karena tahu apa-apa yang di pasar itu belum tentu itu sesungguhnya, saudara.
belum tentu itu betul-betul ada berkat. Bisa juga roh penguasa roh. Jadi suatu saat nanti kita akan menerangkan, yang paling tidak kita bersaksi, saudara, bahwa di seluruh yang ada kita beli itu, kalau kita tidak berdoa, belum tentu, saudara, itu benda yang betul-betul sudah diberkati. Tahu maksudnya, saudara? Betul-betul itu memang itu buah rambutan gitu, belum tentu. Kalau rambutannya itu ditanam di kuburan, kira-kira ada rohnya enggak? Halo? Ada. Akhirnya bisa mulas, bisa mimpi, bisa apa gitu, saudara. Nah, saudara beritahu, saya tahu apa enggak tahu itu tadi? Betul-betul tahu itu murni dijual atau dipersembahkan pada berhala. Ya, mungkin dikasih sesuatu dulu biar laku. Kayak bunga, kayak kemenyan, kayak apa. Kan bahaya itu, saudara. Betul enggak? Jadi mari mulai sekarang, mari kita belajar seperti firman Tuhan tadi. Kalau kita mau pengen lorong hidup dan lorong waktu kita itu sesuai dengan Tuhan punya, mari apa melangkah itu tanya sama Tuhan. Loh, Bu Titik lah Isa ngomong-ngomong mbak Tuhan. Wah, aku loh gak ngerti, Bu. Loh, justru saudara tidak tahu itu Tuhan ada. Kalau orang ngeminter kadang gak bisa, saudara. Sekalipun kita menghafal firman Tuhan sampai saat kitab, lek kita tidak mempraktekkan ya percuma. Dipraktekno, saudara. Ya tahu semua apa-apa dengan kuasa darah Tuhan. Apa-apa kita berdoa. Intinya kan gitu. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, mengapa kita tidak mau menerima roh itu di tengah-tengah kita? Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan karepe dewek. Tahu karepe dewek? Maaf ya, saudara. Suatu ketika saya itu didatangi oleh seseorang. Itu gadis-gadis semua. Tapi mungkin saya sudah cerita. Dia itu belum mendapat jodoh. Ya. Suatu ketika dia itu bilang, aku ini kok selalu mimpi rambut panjang. Gitu. Apakah dalam mimpi saya itu aku akan berjodoh dengan rambut panjang? Tapi perempuan, juga ada sudah perempuan baik perempuan. Itu kan dalam hati logika. Terus yang satunya lagi yang kecil, lah aku enggak, lah aku tuh kelihatan darah terus. Jadi aku tuh mimpi tuh kayak tiba-tiba di depanku tuh, di depan aku lagi sapu ada darah. Nanti di mana tuh ada darah. Nanti pas besi apa piring ada darah. Jadi menakutkan sekali. Akhirnya kita berdoa. Begitu berdoa, loh ternyata saudara, yang anak nomor satu, maksudnya kakaknya itu, kalau itu kan dulu zaman dulu ada sumur ya saudara ya. Sumur itu kan dikerek itu. Nah, setiap kali dikerek, saudara, ya, rambutnya dia itu dipotong, saudara. Perhatikan ini. Saya dipotong, kemudian ditaruh di tempatnya sumur tadi. Dan dia berkata, penjaga sumur, tolong ya kasih aku jodoh. Nah, ya aneh itu, saudara. Terus saya setelah berdoa dapat penglihatan itu saya bilang, apakah kamu seperti itu? Diam. Benarkah kamu seperti itu? Diam. Terus saya bilang lagi yang terakhir, tidak mau ngaku ya wis percuma tuh, saudara. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan itu bicara. Apakah seperti itu? Dia nangis, saudara. Dan dia bilang apa? Saking jengkelnya katanya dia. Masa saya tuh gak dapat jodoh katanya. Duh, lah kok saking jengkelnya kok jadi itu seperti ritual yang tidak baik. Tidak ada dalam firman Tuhan rambut ditaruh dengan sumur terus dibilangi kayak gitu. Putuskan itu. Caranya apa? Udah lama ya, makanya kan rambutmu kan kelihatan rambut panjang terus tuh. Iya, caranya apa ya? Putus no dengan doa pelepasan. Iya. Nah, satunya saya yang kecil. Doa Tuhan tunjuk sesuatu, saudara. Ternyata dia itu makan dide, tahu dide, darah. Jadi darahnya ayam, enggak tahu darahnya sapi, saya juga lupa waktu itu.
setiap kali dia membuat masak itu, sudah didih itu, dia bilang, ini loh, tak persembahno, ben aku makan ini ben dapat jodoh. Loh, saudara, lah, apa ya? Nggak ada dalam firman Tuhan seperti itu, tidak ada, saudara. Akhirnya sesuatu yang tidak benar itu iblis yang ambil alih, hingga makanya dia ketemu darah. Kenapa gitu? Hanya saya bilang, apakah kamu ini langsung si kecil langsung bilang, iya memang saya seperti itu. Katanya orang-orang kalau saya minum darah itu katanya yang dapat jadi jodoh, makan didih. Apa kamu minum darah? Saya bilang gitu, Kak. Lah, Dracula itu sudah. Enggak, saya makan didih katanya. Didih itu kan bisa dimasak tuh sudah. Tapi dijumpan-jampannya dengan kata-kata itu. Nggak boleh itu sudah. Jadi, mari kita sadar bahwa hidup kita ini harus berhati-hati. Jangan terbawa oleh arus dunia, jangan terbawa oleh arus apapun. Karena semuanya itu tidak baik, fana, ya. Apapun yang saudara lakukan, kalau itu di dalam jalur Tuhan, pasti ada waktunya. Amin. Jangan menunggu yang lain-lain. Ada lagi suatu ketika, dia tuh punya restoran, ya. Bagus loh restorannya. Saya pernah murapi. Terus diurapi ada 3 kali lah, karena kemasukan. Saya juga enggak ngerti, saya juga enggak mikir kalau orang ini pergi ke pedukunan. Nah, suatu hari saya itu sedang berdoa. Dengan doa itu, tiba-tiba saudara, saya melihat ada rumahnya yang saya doakan itu, ya saudara, itu ada kelelawar besar sekali. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa ini artinya? Tuhan mengatakan, lihat, terus masukin. Begitu saya masuk, jadi ini kelelawar masuk ke dalam itu ada bunga, ada kemenyan, ada tanah kuburan, diputar di rumah itu, saudara. Nah, dari situlah saya tahu, oh berarti ini restoran tidak baik, ada sesuatu. Hanya kita ketemu loh, kita berdoa, saya bilangin, dan dia bilang apa? Karena saya sudah jengkel. Loh, saudara perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Saudara boleh jengkel, tapi tidak boleh jengkel sama Tuhan. Betul enggak? Kita normal lah, jengkel sama orang itu normal, tapi tidak boleh marah dengan Tuhan. Tidak boleh jengkel dengan Tuhan. Nanti seperti saya, koma. Karena saya marah dengan Tuhan waktu itu. Kenapa? Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang ke gereja, tapi saya punya masalah banyak. Tetapi Tuhan berkata apa? No, justru di dalam masalah itu kamu akan menambah imanmu dan pasti ada berkat di tengah-tengah. Ada berkat, tapi keadaanku kayak gini. Itu sudah tidak kekurangan, tapi keadaan saya selalu ada masalah. Padahal di dalam masalah itu Tuhan punya maksud menggembleng saya supaya saya bisa berjalan seperti Tuhan mau. Mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Kenapa? Karena saya bisa tahu sekarang. Sekarang ini saya baru tahu. Ternyata saya bisa tahu orang konseling itu datang sudah berbagai-bagai macam, pokoknya aneka macam. Tuhan beri solusinya. Kenapa? Karena saya mengalaminya. Tahu saudara? Jadi saya bukan asal ngomong. Itu saya sudah alami. Jadi kalau saya diberkati, saya ditolong, Tuhan pasti menolong saudara. Jadi mari kita ingat dalam Mazmur 77 ayat 19 ini menandakan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Walaupun saudara badai itu tinggi sekali, di sini kan digambarkan tentang ombak. Kenapa saya selalu masukkan dalam gambar supaya saudara mengerti bahwa hidup kita tidak selalunya datar, pasti ada berombak tinggi, tidak menyenangkan. Tapi kita ingat bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Ingat, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Itu berarti menandakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Yang terakhir saudara, dalam Mazmur 77 ayat 20 ini saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk, ya. Tapi kita harus ingat bahwa
Tuhan tidak ingin kita itu tidak selamat. Tuhan tidak ingin kita itu jatuh di dalam dosa. Tuhan selalu memberi kesempatan supaya kita mengerti kehendaknya. Seperti di dalam Mazmur 77 ayat 20. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Itu menandakan tentang bagaimana kehidupan kita ini. Semakin kita masuk dalam kebenaran, iblis itu akan membuat kita jatuh dan jatuh. Ingat, rencana Tuhan itu lebih indah. Musa berulang-ulang merasakan bahwa bangsa Israel itu tidak mau taat-taat. Walaupun dikasih mujizat, walaupun dikasih pertolongan. Musa, aku lapar, aku pengen makan daging. Tuhan kirim burung. Ya toh? Musa, aku pengen roti. Kasih mana, kurang apa, saudara? Ini airnya pahit. Oh, Tuhan doain lewat Musa, hanya airnya tidak pahit, jadi tawar. Waduh, Musa, kita dikejar-kejar nih kalau kita kembali ke belakang, dikejar-kejar musuh kita. Tuhan buka itu laut merah, bisa berjalan. Kurang apa, saudara? Berkat banyak, kuasa Tuhan ada, mujizat ada, tapi bangsa Israel tegar tengkuk. Apakah kita juga seperti itu? Mari kita sadar bahwa perahu kehidupan kita ini ada perahu. Kalau saya ingat perahu ya, kapal besar ya, perahu itu tidak akan tenang, saudara. Ketika ombak berjalan atau bergelora, dia akan turun naik, saudara. Yang terpenting kita punya nakoda yang sangat dahsyat. Siapa nakoda kita? Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut dengan gelora kehidupan kita yang sekarang ini. Kita tahu bahwa hal ini tidak mudah, perjalanan ini tidak mudah. Suatu ketika, ya baru-baru ini, kita lagi makan, ya. Saya tahu bahwa di tempat itu banyak rohnya. Ya. Saya tidak mau bilang, wah ada roh, ente takut. Karena mereka suka, ya kita diem aja. Akhirnya ada seseorang yang duduk di pojok situ. Kemudian dia bilang, di sini ada setannya, dia bilang gitu. Kalau saya mau sombong, angku nih, sombong, tak ceritain itu sungguhan kamu, itu mungkin ya sama, tapi saya diem aja, saya cuma tersenyum. Tapi dia malah gratis, tahu gratis, malah berkata tidak sopan. Ayo sini, tidak ada setan. Siapa yang benar itu, saudara? Tidak boleh. Kita menantang-nantang itu tidak boleh. Aku tidak takut sama setan, langsung saya tegur. Kita bicara, lidah bibir kita ini bicara untuk memberkati. Jadi jangan berkata yang tidak baik. Saya bilang gitu. Aku tidak merasa kayak gitu. Jadi apa ya? Tegar tengkuk, tahu ya? Dibilangin tidak mau tambah jarak, tahu ya saudara? Akhirnya saudara, ketika makanan itu datang, dia berkata gini, kok baunya amis ya, katanya. Kamu baunya bau arus, enggak amis, enggak, wangi. Bau nggak enak, sampai gitu. Begitu saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Tahu saudara? Apa yang terjadi? Roh itu mendekati. Dan dia cuma mukanya tok, sudah muka, bukan diludahi, muka itu ditaruh dengan tempatnya makanan tadi. Terus dia mundur. Sudah berbau, saudara. Masa saya mau cerita? Ya, tidak percaya. Nah, gitu. Saya cuma bilang gini, ayo kita berdoa. Aku sudah berdoa, katanya gitu. Ya udah, mau apa? Saya mau, ayo doa dong. Catatan enggak. Saya sudah, kita berdoa sendiri. Tapi dalam hati saya, Tuhan, sentuh makanan itu. Urapi dan jadikan baru. Amin. Dan kita doa, sucikan dengan darahmu, tapi dalam hati saya juga berdoa untuk makanan yang dia tidak mau doakan tadi. Begitu amin sudah, akhirnya dia makan. Enak, suci. Loh, kamu sebelahnya depan, loh, katanya kamu baunya tidak enak kok mau makan. Enggak, malah enak kok. Gitu. Sudah. Terus dia minum, kesedap.
kesedak, tahu kesedak tuh saya, kesedak tuh keselak, dah selesai. Terus Tuhan, apa yang terjadi? Tahu saudara, tangan yang panjang itu cuma dodol, terus kesogrok saudara, nongroh, dia dicobai, dia apa orang bilang karena iblis gitu kan ya dia yang goda saudara, betul enggak? Kesewadak, sampai mendelik, saya kena takut saudara. Akhirnya, ayo kita doain, ambil minum, doain airnya diminum, selesai saudara. Coba dengan berkata tidak merasa dia, untung aku dikasih minum gitu tuh. Kalau saya mau hitung-hitung berapa kali Tuhan sudah menolong, betul enggak? Saya diam aja. Gini saya jalan kesandung saudara. Jadi ini sudah tempat itu, pada tempatnya itu saudara, enggak terlalu sempit, tapi kok bisa kesandung. Terus dia aduh. Terus saya bilang, Tuhan, apa ini mati disandung juga? Iya, kata malaikat. Kelihatan, bener sudah. Jadi pada waktu dia kakek jalan gini, dia belusuk masuk ke dalam. Saya bilang, Tuhan ampuni ya Tuhan. Saya langsung bilang itu nanti terus-terusan gini lah, ya gak pulang-pulang di situ terus. Betul enggak? Tuhan ampuni, Tuhan orang ini ampuni. Saya enggak tahu, ampuni, saya ampuni. Terus akhirnya Tuhan bilang apa? Enggak apa-apa, sebentar lagi dia pulang. Tapi hati-hati loh, nanti bisa kecepet. Kecepet apa? Mobil. Aduh, manteng aku Tuhan. Ya bes, akhirnya saya mendahului dia. Ya. Saya sudah sampai di pintu, saya pegang di pintu itu. Dalam nama Tuhan. Saya tahu bahwa iblis mengikuti dia. Iblis lari. Dia lari kan? Dia ikuti lari. Jadi saya megangi pintu tuh. Darah tuh. Jadi iblis sudah mau dorong gini. Kan begitu masuk dia mau dorong. Tapi saya bilang darah Tuhan. Saya tidak mau melawan. Karena saya tidak suruh melawan. Tahu sudah. Kalau saya disuruh usir, keluar dalam nama Tuhan. Tapi dalam hati. Tidak mungkin saya teriak-teriak aneh. Jadi karena saya tidak disuruh ya, saya cuma pegang itu pintu dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, darah Tuhan Yesus, akhirnya dia masuk. Lega saya masuk mobil, dalam hati saya umpama hitung-hitungan berapa kali Tuhan tolong, berulang-ulang. Akhirnya saya mau berpisah, sudah saya bilang gini, ayo kita berdoa, karena saya takut kalau dia ngikuti terus, saudara, malah pelepasan, saudara. Kita berdoa, Tuhan sucikan dengan darah-Mu, kuduskan ini mobil, kuduskan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun. Keluar sudah ini kayak kukus, tahu kukus itu asap, bundar. Tutup dengan darah-Mu, putuskan semua beban itu, hancurkan. Kuasa-Mu ada, tutup dengan darah-Mu terus keluar, pus. Begitu Tuhan sudah tutup dengan darah-Mu, kami semuanya tutup dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah lega saya. Mobil jalan Pak. Sudah lega sudah. Jadi intinya kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Ya. Enak ya ambil Bu Titik terus kisah gitu. Ya enggak enak, siapa yang mau ngelihat kayak gitu. Bukan suatu kebetulan, berarti Tuhan punya maksud. Apa setiap hari kayak gitu? Ya enggak juga. Itu intinya ada saat-saat Tuhan itu menunjukkan seperti itu. Ada saat-saat Tuhan, ayo memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu seperti itu. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan itu akan memberkati hidup kita selama kita menjadi miliknya. Amin. Kalau kita mempunyai lorong hidup dan lorong waktu itu penuh dengan kuasa Allah, maka sinar kemuliaan dari Bapa itu akan memenuhi sekeliling kita. Dan kita akan merasakan hadiratnya, dan jiwa kita akan tenggelam, dan kita tinggal bersamanya. Amin. Dan kita tahu, kalau kita sudah bersama Tuhan, kita apa? Ku ingin tetap di sini ya. Aku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Maksudnya apa? Menikmati hadirat bait-Mu itu bukan di gereja atau di tempat ini, tapi bait-Mu ini tubuh ini, menikmatinya. Kemudian ku ingin tetap di sini, memandang indahnya wajah.
Artinya adalah kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan ada menyertai perjalanan kita. Amin. Kita harus kuat dan kita harus bisa melewatinya.